Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, ada sebuah informasi dari Fabrizio Romano. Ini ada kaitannya dengan Bruno Fernandes ya. Yang seperti apa informasinya? Oke, gua akan langsung ke wawancara ataupun juga cuplikan apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano. Jadi Fabrizio Romano ini sebenarnya memberikan sebuah pendapat di sebuah podcast ya. Podcast, here we go. Terkait dengan Bruno Fernandes. Jadi ada rumor yang mengatakan kalau Bruno Fernandes itu menawarkan dirinya kepada Real Madrid. Apakah kabar ini betul? Fabrizio Romano mengatakan cerita di sekitar Bruno Fernandes yang menawarkan dirinya ke Real Madrid ini adalah situasi yang palsu. Bruno Fernandes tidak menawarkan dirinya kepada Real Madrid. Bruno memiliki banyak klub yang tertarik dengan dirinya. Bruno memiliki banyak klub yang tertarik dengan dirinya ya. Dan gue ulangi lagi nih, Bruno memiliki banyak klub yang tertarik dengan dirinya. Dan dia sempat memiliki kesempatan untuk pergi ke Saudi atau ke klub top di Eropa. Pada dasarnya dia bisa pergi kemanapun yang dia inginkan. Bruno tidak menawarkan dirinya ke klub ya, dan bukan hanya ke Real Madrid. Jadi dia tidak pernah menawarkan dirinya ini untuk keluar dan menuju ke sebuah klub gitu. Artinya dia menawarkan dirinya untuk bermain di sebuah klub tertentu. Dia sangat happy dan juga sangat fokus dengan Manchester United. Lupakan tentang Bruno yang menawarkan dirinya ke Real Madrid. Saya tidak tahu dari mana cerita ini berasal, tapi ini adalah 100% kabar yang palsu. Jadi Fabrizio Romano sendiri yang menolak ya kabar ini, bahkan mengatakan kalau kabar ini adalah kabar yang palsu. Oke, tapi ada hal yang ingin gue bahas juga terkait dengan kabar itu adalah kalau kemungkinannya jelas tidak mungkin, artinya karena sudah ditolak. Tapi bisakah Bruno Fernandes bermain di Real Madrid ya? Itu merupakan pertanyaan pertamanya dulu. Gua pikir dengan kemampuan seperti Bruno Fernandes, dia sangat bisa bermain di klub-klub besar Eropa, termasuk juga Real Madrid. Bahwasanya Real Madrid memiliki visi melakukan transfer misalnya dengan usia tertentu untuk pemain-pemain yang didatangkan, ini hal yang lain. Tapi apakah bisa kemampuan seperti Bruno Fernandes bermain di Real Madrid? Menurut keyakinan gua bisa. Apa dasarnya? Nomor satu jelas bagaimana kontribusi dia di Manchester United dengan berbagai periode dengan kesulitan masing-masing. Bayangkan dia berganti-ganti pelatih setiap 2 tahun, sekitar 2 tahunan sekali, dengan sistem konsep permainan yang juga berbeda-beda, tapi selalu dia yang menjadi sentral dari permainan tersebut, dan dia selalu membuktikan kontribusinya sangat luar biasa menurut gua. Dia juga berkompetisi di salah satu kompetisi terketat di dunia. Dia bermain di salah satu klub paling rumit di dunia menurut gua. Sehingga ketika dia pindah ke kompetisi lain dengan karakter yang berbeda, dengan klub mungkin yang lebih stabil, walaupun tentu saja dengan atmosfer yang tidak sama, gue memiliki keyakinan dia bisa gitu loh, Bruno Fernandes. Bukan hanya bisa, tapi dia juga bisa memberikan kontribusi yang bagus juga gitu ya. Nah, lalu apakah Bruno bisa bermain di Real Madrid? Gue pikir bisa. Lalu apakah Real Madrid butuh pemain-pemain seperti Bruno? Ini yang menarik menurut gue, karena kalau melihat dari sisi kemampuan, ya Bruno punya kapasitas bermain di level yang tinggi gitu ya. Bahkan memberikan kontribusi juga yang besar kepada klub yang dia bela. Tapi apakah Real Madrid butuh saat ini situasinya? Menurut gua kalau melihat dari apa yang terjadi di Real Madrid saat ini, yang mereka butuhkan saat ini lebih ke manajemen yang stabil. Dalam arti manajer ya. Setelah selesainya Xabi Alonso, ada situasi yang tidak menentu menurut gua.
Dan menurut gue mereka harus mensetelkan itu dulu gitu. Mereka harus mencari sosok yang tepat dulu untuk memimpin klub ataupun squad di dressing room dan juga di lapangan pertandingan dan juga lapangan latihan. Menurut gue itu yang lebih penting dibandingkan mereka mendatangkan pemain dengan kaliber seperti Bruno Fernandes ataupun juga karakter seperti Bruno Fernandes ya. Menurut gue seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya juga kenapa ini bisa terjadi? Tadi Fabrizio Romano pun juga menyinggung ya. Kenapa? Dari mana sebenarnya kabar ini bisa berasal? Ya kita tahu bahwa memang ada banyak yang juga memiliki komentar miring ataupun juga memiliki pendapat negatif ya terkait dengan Bruno Fernandes. Di mana gua di setiap video yang gua bikin gitu ya, bukan berarti gua mengidolakan Bruno atau membela Bruno, enggak. Gua melihat bahwa Bruno nomor 1 adalah sebagai kapten Manchester United. Bagaimana mungkin gua sebagai fans Manchester United tidak mendukung kapten dari squad, ya kan? Itu nomor 1. Nomor 2, fakta bahwa Bruno adalah pemain yang paling vital. Bagaimana mungkin gue tidak memberikan support kepada pemain yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap Manchester United bahkan selama beberapa tahun terakhir di situasi yang tidak dinamikanya katakanlah naik turun begitu drastis di klub ini gitu. Bagaimana mungkin gue tidak melakukannya? Dan gue tidak melihat faktor nomor 3 ya, bahwa Bruno ini menjadi semacam kayak sumber masalah di Manchester United. Segala pendapat, dengan segala respect menurut gue ya, segala pendapat yang menyudutkan Bruno lebih karena pendapat subjektif gitu. Gue tidak melihat adanya bukti yang jelas gitu ya. Misalnya Bruno terlambat latihan, lalu media mengungkapkannya, atau Bruno melakukan sebuah tindakan yang tidak merepresentasikan klub gitu ya, kekerasan atau seperti apa di luar lapangan, atau Bruno menunjukkan perlawanan kepada manajemen ataupun head coach, Bruno bertikai dengan pemain lain. Tidak ada. Kalau ada itu kan hanya semacam kayak rumor, dan menurut gue sangat disayangkan kalau justru rumor-rumor seperti inilah yang akhirnya dimakan gitu loh. Yang gue lihat ya Bruno dengan kontribusi yang sangat luar biasa untuk Manchester United selama beberapa musim terakhir gitu, dan bahkan semenjak dia hadir ya, sesuatu yang fantastis. Dan sekarang apakah ya balik lagi ke situasi tadi, ini dari mana gitu kabarnya? Menurut gue ini rumor yang mungkin terjadi karena ada 2 hal. Nomor 1 mungkin karena suara-suara frustrasi dalam tanda kutip terhadap Bruno Fernandes itu sendiri, yang dimana ya mereka inginnya Bruno tidak di Manchester United dengan segala alasan yang gue sendiri juga tidak tahu ya, dan tidak jelas. Akhirnya dikembangkanlah kabar seperti ini. Atau 2, ya ini ada kaitannya juga dengan misalnya spekulasi terkait dengan masa depan Bruno Fernandes selanjutnya, dimana kan hal ini juga masih belum jelas ya. Di beberapa informasi terakhir menyebutkan bahwa ya Manchester United tetap ingin Bruno ini tetap berada di Manchester United. Kabarnya juga paket gaji dengan angka tertentu ini sudah disiapkan, tapi Bruno masih belum ingin membahas. Kenapa? Karena dia ingin fokus dulu nih ya di Manchester United musim ini dengan tugas yang jelas, yaitu adalah mengantarkan Manchester United untuk bisa mendapatkan tiket bermain di kompetisi Eropa musim depan. Mungkin karena ya 2 hal itu tadi, lalu spekulasi ini berkembang, dan mungkin berkembang secara liar menurut gue ya. Tapi situasi terakhirnya misalnya apakah ini membuat adanya kepastian bahwa Bruno akan stay? Menurut gue tidak ada yang pasti. Sama juga kemungkinan apakah Bruno akan cabut, tidak ada yang pasti juga menurut gue. Situasinya akan sangat berpengaruh misalnya di mana Manchester United finish musim ini, bagaimana pandangan manajemen Manchester United terhadap Bruno Fernandes, itu nomor 2 ya. Lalu nomor 3-nya juga pandangan Bruno Fernandes terhadap manajemen Manchester United. Kenapa gue katakan manajemen Manchester United bukan klub? Karena asumsi gue, Bruno ini sangat mencintai Manchester United gitu. Gue baca sebuah artikel misalnya bagaimana pertama kali ketika dia tahu dihubungi oleh agennya bahwa Manchester United menginginkannya, apa yang terjadi di rumahnya dan lain-lain. Dan juga dinamika klub ini selama bertahun-tahun Bruno ada di Manchester United.
lalu juga bagaimana rayuan demi rayuan yang datang ya untuk memboyong Bruno keluar dari Manchester United, dan juga pernyataan jelasnya dia bahwa dia memang mencintai klub ini membuat ya menarik untuk diikuti seperti apa keadaannya, terutama nanti di musim panas selesai kompetisi musim ini. Kurang lebih seperti itu, Sobat Football United. Bagaimana? Ada pendapat lain? Seperti biasa, drop kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.